Ika. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Bagaimana keadaan saudara pada hari-hari ini, saudara? Doa saya kiranya saudara tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan dan tetap sehat. Saudara, tidak terasa 1 bulan sudah pemerintah dan bersama kita seluruh rakyat Indonesia memerangi COVID-19. Dan hari-hari ini kita sudah merasakan dampak dari COVID-19. Ada beberapa orang meninggal karena COVID-19. Dan dampak yang lain adalah mulainya kesulitan di dalam perekonomian. Saudara-saudara, di dalam situasi yang seperti ini, ada beberapa hal sebagai anak-anak Tuhan yang kita harus tetap kerjakan di dalam kehidupan kita. Harus tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudara, yang pertama yang harus tetap kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah bersukacita senantiasa. Saudara-saudara, sepertinya perintah Tuhan ini kurang relevan kalau diterapkan di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tidak relevan kalau itu diterapkan ketika kita sedang menghadapi masalah atau pergumulan. Tetapi tahukah saudara, ketika firman Tuhan ini datang pertama kali kepada jemaat yang ada di Filipi, kondisi jemaat di Filipi bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi keadaan jemaat yang ada di Filipi, mereka ada di dalam aniaya, mereka ada di dalam tekanan, mereka mengalami kesulitan di dalam perekonomian oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka diintimidasi, mereka mengalami penganiayaan. Tetapi di dalam situasi seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka. Bunyinya adalah bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Saudara-saudara, mungkin saudara mengatakan, mana mungkin saya bisa melakukan itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa bukankah Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita? Bukankah Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera? Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Kalau engkau ingin bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidupmu, saudara, kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah sumber dari sukacita itu. Hidup kita harus selalu berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber sukacita itu. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita ada di luar Tuhan, saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang pertama, bersukacitalah. Dan untuk kita bersukacita, kita perlu terus-menerus berfokus kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, yang harus selalu kita lakukan di dalam hidup kita, di tengah-tengah kondisi situasi yang buruk sekalipun, saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus selalu berbuat baik. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara bayangkan, ketika jemaat Filipi mendengarkan pernyataan Tuhan ini, padahal mereka sendiri ada di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya adalah hendaklah kebaikan hatimu, hendaklah kebaikan hati kita bisa dirasakan oleh setiap orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat inilah justru saudara dan saya harus menyatakan
kebaikan kita kepada semua orang. Saudara, kebaikan hati di sini ini adalah salah satu karakter ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita sudah mengalami kelahiran baru. Kebaikan hati di sini tidak terbatas. Saudara-saudara, bukan saat kita senang saja kita dapat melakukan kebaikan hati. Tetapi kebaikan hati yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah kebaikan hati di dalam segala kondisi dan situasi kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini bisa menyatakan kebaikan hatimu kepada setiap orang. Saudara bisa mulai melihat apakah ada tetangga saudara yang sedang membutuhkan kebaikan hati saudara. Lakukan itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus selalu tidak merasa khawatir di dalam apapun juga. Di dalam ayat ini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kira kita tidak asing dengan kata khawatir, tetapi saudara-saudara, Allah mau kita tidak khawatir. Kalau toh seandainya kita khawatir, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan solusi. Kalau engkau khawatir, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan disertai ucapan syukur. Saudara, 3 hal ini harus selalu kita lakukan supaya kita tetap survive menghadapi segala macam kehidupan kita. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Yang kedua, tetaplah engkau berbuat baik kepada siapa saja yang membutuhkan kebaikan hatimu. Dan yang terakhir, saudara, jangan khawatir. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.